Saudara-saudariku terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Jangan lupa bersyukur dan memberi senyum termanis hari ini. Jumat 28 Maret 2025. Hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, seorang ahli Taurat bertanya pada Yesus, perintah manakah yang paling utama? Menurut Yesus, perintah yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nampak bahwa Yesus menempatkan hukum yang pertama dan utama adalah mengasihi Allah dan sesama. Dua hal yang berhubungan satu sama lain. Namun yang pertama adalah mencintai Tuhan, diikuti oleh cinta terhadap sesama. Prioritas pertama adalah mengasihi Tuhan. Artinya segala yang kita lakukan, hendaknya kita lakukan demi kemuliaan Tuhan. Cinta terhadap sesama manusia menyusul sesudah itu. Namun hal itu sama sekali tidak berarti kita mencintai sesama dengan cinta yang bersifat kelas kedua. Ini hanya mau menegaskan bahwa cinta pada sesama harus mengalir dari cinta kepada Allah. Dengan kata lain, cinta kepada sesama manusia harus didasarkan pada cinta kita akan Allah. Hanya dengan cara demikian cinta kita kepada sesama itu bersifat sejati dan jauh dari motivasi-motivasi yang cenderung ingat diri. Karena cinta Allah itu tulus. Cinta Allah itu sempurna. Dia memberikan diri secara total. Kita harus belajar dari cinta yang tulus dan sempurna itu. Lalu ahli Taurat berkata, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan. Bahwa dia itu Esa dan tak ada Allah lain kecuali dia." Memang mengasihi dan dengan segenap hati, dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama dari semua kurban, bakaran, persembahan. Saudara-saudariku terkasih, ahli Taurat ini mengakui bahwa semua aturan dan ritual keagamaan berpusat pada dua hukum tersebut. Jika seseorang hanya menjalani aturan yang berlaku tanpa ada kasih terhadap sesama, maka apa yang dilakukannya hanyalah kesia-siaan dan persembahan tidak berkenan pada Bapa. Yesus memuji ahli Taurat itu dan mengatakan, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah.
Inti dari iman kita adalah cinta kasih. Hanya agama yang mengajarkan cinta kasihlah yang benar dan mesti datang dari Allah. Dengan kata lain, cinta kasih memberikan penegasan bahwa agama kita, iman kita pada Kristus berasal dari Allah, bukan buatan manusia. Karena itu hendaklah hidup kita selalu mengalir dari sumber cinta kasih itu sendiri, yakni dari Kristus. Hidup yang mengalir dari Kristus adalah hidup yang menjadikan Kristus pusat kekuatan, dan hidup seperti itu akan menjadi berkat, menjadi pembawa damai, pembawa sukacita, pembawa kegembiraan dan harapan bagi semua orang. Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang Katolik. Hidup yang mengalir dari hidup Kristus. Bukan karena kemauan diri, tapi karena mengalir dari Kristus. Dan itulah berkat yang melimpah untuk kita dan juga sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.